Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Aini, NIM B1B1211009, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep birokrasi klasik, pemikiran atau gagasan beberapa tokoh. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang birokrasi. Birokrasi merupakan aparat yang diangkat penguasa untuk menjalankan pemerintahan. Birokrasi merupakan sifat atau perilaku pemerintahan yang buruk. Birokrasi adalah tipe ideal sebuah organisasi. Yang pertama, Moska. Menurut terminologi logika tradisional, Moska mencari suatu fundamentum divisionis yang baru dan suatu asas klasifikasi yang menjungkirbalikkan pendapat para ahli dan menjelaskan realitas proses-proses politik. Ia juga melihat inti realitas tersebut dalam kenyataan kekuasaan. Di dalam proposisi umum berikut, dia menyimpulkan kenyataan ini yang berbunyi, dalam semua masyarakat yang berdiri secara kokoh dan berkuasa, dengan kata lain the ruling class, lebih tepatnya orang-orang yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, akan selalu merupakan suatu minoritas, dan di bawah mereka kita temukan banyak kelas orang-orang yang tidak pernah diberi peranan dalam arti yang sesungguhnya dan turut serta dalam pemerintahan, tetapi hanya tunduk padanya. Dan inilah yang disebut kelas yang diperintah, the ruling class. Observasi ini membentuk dasar klasifikasi baru Moska tentang pemerintahan. Ada dua hal di dalam analisis Moska yang dipandang menguncangkan opini abad ke-19. Yang pertama, penekanannya pada keharusan pemerintahan minoritas. Secara jelas membuat setiap teori tentang birokrasi tidak relevan. Yang kedua, pejabat-pejabat pemerintah memiliki otoritas tertinggi terhadap kekuasaan. Yang dilihat bukan yang berkuasa di negara era modern ini, melainkan sebagai suatu cirinya yang pasti. Karena alasan inilah ia sering dianggap sebagai pencetus awal fasisme Italia. Tetapi kalau kita beralih kepada bagian-bagian yang kurang terbaca dari teorinya, yang di dalamnya ia mengobalarasi tempat birokrasi dalam kelas yang berkuasa, akan kita temukan bahwa hal ini jauh dari yang kita dikehendakinya. Moska tidak mempercayai tentang pendapat yang mengatakan bahwa monolitik merupakan kelas yang sangat berkuasa. Mereka menolak pendapat para kaum Marxis mengenai identitas atau orientasi kepentingan masyarakat dengan strata kelas yang sama. Yang kedua ada Mikkels. Ia memiliki pandangan yang sama dengan Moska yang mengungkapkan bahwa birokrasi merupakan kebutuhan suatu negara modern. Gagasan birokrasinya barangkali tampak sebagai sesuatu yang memiliki arti yang lebih kompleks daripada sosok pejabat-pejabat negara. Apapun yang memiliki hubungan dengan badan semacam itu disebutnya sebagai birokrasi. Secara eksplisit, Moska memandang negara sebagai sui generis atau frasa Latin berarti dari jenisnya sendiri. Sejumlah ilmu disiplin menggunakan istilah tersebut untuk merujuk pada entitas yang unik. Namun, sepertinya semangat pembaharuan Moska terbatas hanya pada analisis ilmiah. Yang ketiga, ada Weber. Konsep suatu birokrasi merupakan teori yang tidak pernah didefinisikan oleh Weber. Akan tetapi, konsep umum birokrasinya sebagai lawan tipe khusus tersebut harus dibentuk melalui kesimpulan dari beberapa bagian-bagian kiasan yang dibuatnya untuk konsep tersebut. Salah satu petunjuk bagi konsep umum Weber tampak dalam identifikasinya terhadap jenis birokrasi yang lain yang terpisah dari tipe paling rasional. Inilah birokrasi patrimonial. Birokrasi patrimonial berbeda dengan tipe rasional terutama karena para pejabat yang bekerja tidak bebas dibanding orang-orang yang diangkat secara kontraktual.
Weber menolak untuk menyebut birokrasi bagi mereka para pejabat terpilih atau seseorang yang diseleksi oleh sekumpulan orang. Ciri pokok pejabat birokratis menurut dia bahwa ia adalah orang yang terangkat. Konsep birokrasi yang diungkapkan Weber dapat dirangkum dari berbagai definisi. Birokrasi merupakan suatu bagian administrasi mengenai pejabat yang diangkat. Pendapat tersebut relevan dengan konsep yang diungkapkan oleh Michel dan Mosca. Selain itu, Weber memandang birokrasi merupakan hubungan kolektif dengan golongan pejabat, kelompok tertentu yang berbeda, sehingga setiap pekerjaan berdampak pada semua jenis organisasi. Yang terakhir, Marx. Birokrasi dalam pandangan Marx, mungkin ketika kita berbicara tentang birokrasi, Karl Marx tidak terlalu banyak menyinggung hal ini. Akan tetapi, kita mampu menelusuri konsep tentang birokrasi Marx dalam hubungan tentang negara. Karena dalam hal ini, Marx menganggap bahwa birokrasi sama halnya dengan negara. Dalam pandangan Marx tentang negara, kita bisa melihat bahwa Marx menganggap pada hakikatnya negara adalah negara kelas, yaitu negara secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh orang-orang yang menguasai bidang ekonomi. Jadi menurut Marx bahwa negara bukanlah lembaga di atas masyarakat yang bertindak secara pamrih dan sifat netral demi kepentingan umum, namun sebagai alat di tangan para pemilik modal untuk mempertahankan kekuasaannya. Sehingga wajar ketika kita melihat kebijakan yang dikeluarkan negara, maka hanya mementingkan kepentingan segelintir kelompok atau orang. Baik, itulah beberapa konsep birokrasi klasik gagasan pemikiran beberapa tokoh yang saya rangkum. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.